adik-adik. Nah, selamat hari Minggu semuanya. Nah, bersyukur sekali ya, hari ini kita bertemu lagi. Walaupun via online, tapi kita tetap bersuka cita untuk beribadah. Ada Kak Jessica, ada Cemeli, dan juga ada Cisusi M. Nah, adik-adik, sebelum masuk ibadah lebih dalam lagi, kakak mau ajak kalian untuk ambil sikap saat teduh. Kita ambil sikap saat teduh untuk tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah lebih dalam lagi. Yuk, ambil sikap saat teduh yang baik dan benar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, bersyukur sekali ya adik-adik, karena berkat dan anugerah Tuhan kita boleh berkumpul lagi dan kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian, kita mau nyanyikan dan agungkan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil bertepuk tangan adik-adik di rumah, ikutin peraga kakak-kakak yang ada di belakang, oke? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi, kita akan puji ini sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Tepuk tangan. Nah, bersyukur sekali untuk pujian yang boleh kita naikkan untuk Tuhan kita. Sekarang kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik ikutin di dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena cinta Tuhan kepada setiap kami. Kami bersyukur ibadah hari ini Tuhan yang boleh tuntun dan serta kami. Beri kami telinga untuk dengar-dengaran untuk firman yang akan kami dengar. Tuhan yang bantu kami boleh terus memuji, memuliakan nama Tuhan dengan luar biasa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik bersyukur sekali kan? Tadi sudah angkat pujian, sudah memuji Tuhan karena hati kita penuh nyanyian. Sudah berdoa juga untuk masuk ke dalam ibadah. Sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan seperti minggu-minggu yang lalu. Kita ayat hafalannya terambil dalam Mazmur nomor 121 ayat 7a. Sama-sama hafalin yuk. 1, 2, 3. Mazmur nomor 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau. Sekali lagi yuk. Mazmur nomor 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau. Nah, hebat sekali adik-adik. Boleh terus bersuka cita untuk memuji Tuhan hari ini. Sekarang kita mau lebih bersuka cita lagi karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan Tuhan Allah di tengah kita. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan, ikutin kakaknya peraga juga. Bersuka bersama, kita mau angkat pujian ini dengan penuh nyanyian. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia
Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Oke, kita akan puji ini lebih semangat lagi dari awal. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Tangannya lebih besar, besar lagi, besar, 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 besar. Oke, beri tepuk tangan Tuhan kita. Nah, adik-adik tetap bersuka cita. Sekarang kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan, dengar-dengaran sama-sama yuk. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama Koko Evan. Hari ini Koko ingin bercerita tentang firman Tuhan. Koko akan bercerita firman Tuhan yang pernah diceritakan pada 3 minggu yang lalu. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, Koko mau ajak kalian untuk berdoa sama Tuhan. Kita ambil sikap satu dulu, kita berdoa sama Tuhan. Ikuti kakak dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati agar kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, seperti yang tadi Koko bilang, Koko akan menceritakan ulang cerita yang 3 minggu lalu kakak-kakak ceritakan. Oke, kakak punya 3 cerita yang ada minggu lalu. Oke adik-adik, yang cerita yang pertama adalah berjalan bersama Tuhan, yang kedua mimpi Yakub, dan yang ketiga dalam angin ribut. Nah, kakak akan ulangi ceritanya dengan yang baik-baik ya. Nah, adik-adik, sekarang Koko akan mulai ceritanya ya dengan yang baik-baik ya. Judul cerita yang pertama adalah berjalan bersama Tuhan. Ada yang masih ingat gak adik-adik? Nah, cerita ini bercerita tentang pertolongan Tuhan kepada orang Israel yang ingin keluar dari Mesir. Mengapa mereka ingin keluar dari Mesir? Karena di sana mereka dipaksa untuk bekerja keras dan juga disiksa. Maka dari itu, Tuhan berjanji akan menuntun mereka ke tempat yang Ia janjikan. Nah, adik-adik, perjalanan untuk keluar dari Mesir itu sangat jauh sekali dan juga cuaca di sana sangat panas sekali. Nah, orang Israel merasa sangat lelah. Dan akhirnya, Tuhan mengirimkan tiang awan untuk mereka agar mereka tidak kepanasan dan juga untuk menuntun mereka. Dan di malam harinya, cuaca di sana sangat dingin sekali dan juga sangat gelap. Dan akhirnya, Tuhan mengirimkan tiang api untuk mereka agar mereka bisa melihat dan tidak kedinginan. Wah, baik sekali adik-adik kebaikan Tuhan Yesus. Nah, pada akhirnya mereka keluar dari Mesir dengan selamat. Nah, adik-adik, kita lanjut yuk ke cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua berjudul Mimpi Yakub. Cerita ini bercerita tentang Tuhan yang datang ke mimpi Yakub. Nah, sebelum kita lihat mimpi Yakub kayak gimana, kita lihat dulu nih, gimana sih kisah perjalanan si Yakub. Nah, suatu hari, Yakub ingin pergi ke rumah pamannya. Ia terlihat sangat sedih dan takut karena ia harus pergi sendirian dan meninggalkan orang tuanya. Di tengah perjalanan yang jauh, ia menemukan pohon untuk istirahat karena ia sangat lelah. Dan akhirnya ia bermimpi. Ia bermimpi seperti ini. Ia bermimpi kalau di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya ada di surga.
dan banyak malaikat di sana. Dan Tuhan berkata, "Akulah Tuhan, aku menyertai engkau dan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi." Kemudian Yakub terbangun dan yakin bahwa Tuhan ada di sana untuk menyertai dia. Nah, lewat mimpi itu, Yakub semakin semangat dia melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya, Yakub sampai ke rumah pamannya dengan selamat. Nah, baik sekali ya Tuhan Yesus kepada Yakub. Ia sudah menghibur Yakub yang sedang takut. Nah, kita tahu sekarang bahwa Yakub tidak sendirian lagi karena ada Tuhan yang menyertai dia. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai pada cerita yang terakhir. Judul cerita yang terakhir adalah Dalam Angin Ribut. Cerita ini bercerita tentang Tuhan yang meredakan angin ribut. Ceritanya seperti ini. Suatu hari, Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang dan murid-muridnya. Kemudian, pada sore harinya, ia mengajak murid-muridnya untuk naik perahu di danau. Saat di perahu, Tuhan Yesus tertidur. Dan tiba-tiba, angin kencang datang dan gelombang besar mulai naik ke kapal. Dan mereka takut. Kemudian, mereka hampir tenggelam. Lalu, murid Tuhan Yesus berteriak, "Guru, tolonglah, kita binasa!" Kemudian Tuhan Yesus bangun dan berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut?" Lalu ia berteriak kepada danau tersebut, "Diam, tenanglah!" Dan adik-adik, apa yang terjadi? Semua kekacauan itu langsung berhenti dan semua kembali tenang. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Mukjizat Tuhan itu, angin dan gelombang saja takut pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, intinya kita gak boleh takut ya, karena Tuhan akan terus menyertai kita saat kita dalam bahaya. Nah, adik-adik, gimana cerita kakak kali ini? Kakak harap adik-adik dapat mengerti ya. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita harus percaya kepada Tuhan dan kita tidak boleh takut, karena Tuhan akan selalu menyertai kita dan menjaga kita di dalam keadaan apapun dan kapanpun. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini aja. Mari kita tutup dalam doa. Ikuti kakak dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini dapat bermanfaat bagi kami dan kami juga tetap taat padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah sama-sama dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian terakhir untuk ibadah hari Minggu ini. Kita mau nyanyikan sebuah pujian Burung Pipit. Adik-adik ikut peraganya dengan kakak-kakak di belakang ya. Sama-sama bernyanyi juga sambil peraga. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. 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 Nah, tepuk tangan dong semuanya. Wah,
ibadah udah nggak terasa ya, udah sampai di akhir ini. Nah, tapi adik-adik jangan hilang semangatnya, karena minggu depan kita masih ada ibadah lagi seperti biasa. Sekarang kita mau akhiri ibadah ini dengan pujian Bapa terima kasih untuk tenangkan hati setiap kita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian ini bersama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga akhir ibadah kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami masih diberi kesempatan boleh beribadah bersama. Tuhan yang tuntun untuk setiap kegiatan kami di hari-hari yang ada. Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sampai di sini dan sampai jumpa.